Kekeringan kembali menghantui sejumlah daerah di Indonesia. Fenomena Super El Nino atau kekeringan ekstrim disebut menjadi salah satu pemicu berkurangnya curah hujan. Selain itu berdampak pada menurunnya ketersediaan air, terganggunya pertanian, dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Terkait fenomena Super El Nino, kami akan membahasnya bersama peneliti ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Edi Hermawan. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung bersama Jopos TV. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam Pak Edi. Sebenarnya mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Super El Nino ini dan mengapa fenomena ini bisa berdampak besar bagi Indonesia. Ya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya menjelaskan apa itu Super El Nino. Ya, sebenarnya Super El Nino yang sebelumnya dikenal dengan istilah El Nino Godzilla begitu, itu sebenarnya kita mengenal istilah itu sejak adanya satu publikasi, di mana di publikasi itu disebutkan bahwa terkait El Nino Godzilla itu kita bereferensi kepada kejadian tahun 1997, 98 dan juga 2015-2016, di mana pada saat itu anomali suhu permukaan laut yang ada di sentral lautan Pasifik dikenal dengan istilah anomali suhu Nino 34 begitu, itu nilainya sangat ekstrim sekali, tergolong di atas 2, tepatnya sekitar 2,54 begitu. Nah, sejak saat itulah kita belajar bahwa bila mana anomali suhu itu sudah di atas 2, maka terdapat indikasi akan lahirnya El Nino Godzilla. Sekali lagi, kita bereferensi kepada kejadian ekstrim yang menimpa wilayah kita tahun 97-98 dan juga 2015-2016. Walaupun ada kejadian El Nino 2023-2024, tapi itu belum tergolong El Nino Godzilla. Nah, bagaimana dengan tahun ini? Kalau kita melihat dari historikalnya ya, memang indikasi ke arah sana itu ada, gitu ya. Indikasi itu ada di mana dari berbagai lembaga riset dunia itu mengatakan memprediksi begitu ya, bahkan yang pihak resmi, pihak NOAA, tepatnya di Climate Central itu mengindikasikan bahwa probabilitas terjadinya El Nino super El Nino di mana anomali itu di atas 2 itu kemungkinan besar, probabilitasnya itu hampir sekitar 100% ya untuk sejak bulan Juli ini hingga akhir tahun 2026, dan bahkan mungkin bisa berlanjut begitu. Ya, Pak Edi, mengapa Super El Nino ini menyebabkan kemarau lebih panjang dan kekeringan parah di sejumlah daerah di Indonesia? Kenapa lebih panjang ya? Satu, memang sebenarnya itu eh, ada gini. Memang penyebab utama ya, penyebab utama itu adalah Nino 34 yang saya sebutkan tadi, di mana mulai saat ini suhu permukaan laut itu sudah mulai merangkak naik, dan dari berbagai lembaga lembaga riset dunia seperti NOAA, IRI, POAMA Australia, dan juga pihak Jamstek Jepang begitu mengindikasikan bahwa suhu ini akan terus merangkak dan mencapai puncaknya sekitar Oktober November 2026. Namun, nah, Indonesia tuh nggak bisa disamakan dengan kawasan yang ini ya. Indonesia itu kan kawasannya unik. Kawasannya itu diapit oleh dua benua besar, Australia dan juga Asia, dan juga dua samudera besar, Lautan Pasifik sebelah timur dan sebelah baratnya itu Lautan Hindia. Nah, yang mampu meredam gitu ya supaya tidak terjadi El Nino yang besar ini adalah
anomali suhu yang ada di Lautan Hindia di kawasan barat Indonesia. Tepatnya itu yang dikenal dengan nama IOD, Indian Ocean Dipole. Nah, yang terjadi saat ini adalah IOD itu ikut mendukung terjadinya El Nino Godzilla ini. Artinya dia merangkak naik, yang ini berbahaya ya. Karena saya belajar dari yang tahun 97, 98 dan juga 2015, 2016, kalau basis analisisnya hanya Nino 34 saja, kita pasti akan terkecoh. Tetapi di sini saya biasanya menggabungkan dua fenomena alam ini menjadi satu, jadi dampaknya begitu dahsyat. Dari pihak Australia memang menunjukkan indikasi akan terjadinya saat ini terjadi kenaikan anomali iod itu menuju fase positif dan ini berdampak kepada kekeringan Indonesia. Mengapa kering? Nah ini tadi ya bahwa sebenarnya yang mengendalikan atmosfer Indonesia itu siapa sih? Kalau saya masih mengatakan bahwa yang mengendalikan adalah monsun. Monsun ini yang saat ini terganggu begitu. Monsun Asia itu masih sangat kuat sehingga awan-awan yang ada di kawasan barat Indonesia itu tertarik menuju pantai timur Afrika. Alhasil kita kekurangan dengan air. Nah, mengapa demikian itu terjadi? Ya, karena memang posisi matahari itu masih berada di belahan bumi utara. Jadi kapan akan menuju belahan bumi selatan? Dia akan mencapai puncaknya di ekuator pada tanggal 21 September. Jadi besar harapan kita, apakah setelah September ya tentu ada lag time ya, sekitar Oktober. Nah, nanti kita tunggu critical time-nya itu adalah Oktober. Kalau memang Oktober itu adalah puncak daripada kemarau yang ada di Indonesia. Jadi bukannya Agustus, bukannya September. Karena tahun ini tahun yang agak unik. Kalau tahun-tahun normal, iyalah Agustus mencapai puncaknya. Tapi karena adanya Nino 34 yang masih berperilaku suhunya terus menaik ya, dia belum mencapai kekuatannya itu ya alhasil saya akan melihat bahwa panas ini, kemarau ini akan terus berlanjut, bahkan mengatakan sampainya akhir tahun. Tetapi kalau dari model yang iri Columbia, Copernic itu baru akan aman kawasan kita itu setelah bulan Maret atau April tahun 2027. Pada saat itulah kita kembali ke normal. Jadi memang amat-amat sangat prihatin kondisi ini. Bulan Juli itu baru start awal. Dia baru merangkak coba. Nino 34-nya merangkak, iod-nya merangkak, keduanya bertemu, ya udah kita kolaps. Oke. Karena kemungkinan 2097 dan 98, 2015 itu akan kembali berulang. Jadi probabilitasnya sangat besar sekali. Oke, jadi sangat tadi dijelaskan oleh Pak Edi sangat lama sekali begitu ya, masih sampai dengan tahun depan. Kemudian dari hasil pemantauan BRIN, bagaimana kondisi kekeringan yang disebabkan Super El Nino di Indonesia untuk saat ini, Pak? Ya, kawasan yang pertama kali diterjang ya, yang menerima ini adalah satu kawasan yang tipe curah hujannya monsunal. Jadi semua kawasan utama ya Pantura, Pantai Utara Jawa, Bali, NTB, NTT, bahkan sampai nanti Sumatera Selatan, bahkan nanti sampai Lampung itu kekeringan. Juga Kalimantan Selatan, Sulawesi, mana ya, Papua begitu. Ini adalah kawasan-kawasan yang menurut hemat saya masih berada di belahan bumi selatan. Slightly jadi sekitar 5 atau 6 derajat di bawah ekuator, garis ekuator. Itu akan menerima panas. Jadi satu-satunya harapan kita adalah jangan sampai monsun Asia yang sifatnya memang kering udara ini karena berasal dari gurun Australia itu terus menunjukkan powernya. Dia akan berkurang powernya setelah matahari meninggalkan bumi ekuator menuju belahan bumi selatan. Jadi sekitar Oktober November menurut hemat saya ya, mudah-mudahan tidak tidak sedahsyat
kejadian tahun sebelumnya karena kita berharap nih belajar dari yang kemarin tropical C-nya kan kejadiannya November ya, tanggal 26. Jadi November itu uap air yang berasal dari Asia itu sudah mulai memasuki kawasan kita begitu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi apa ya? Awal lah kita akan mengalami itu. Walaupun model mengatakan bahwa pada saat nanti El Nino itu tidak ada pengaruh monsun dan sebagainya, tapi namanya model ya, kita juga perlu updatean terkini. Jadi harapan saya adalah 1 November adalah tahun di mana monsun Asia sudah mulai memasuki kawasan kita yang akan mampu meredam supaya kawasan barat Indonesia itu sudah mulai menerima hujan. Yang kedua, Indian Ocean Dipole-nya itu oke lah sekarang ini sedang merangkak naik, tapi jangan terus naik, tapi nanti pada bulan-bulan Oktober begitu, November dia sudah mulai kembali ke posisi netral karena ini akan meredam juga. Jadi ada gini, ada kekuatan besar Nino 34 yang menyebabkan kawasan kita kering, karena itu menggeser semua awan-awan yang ada di Indonesia menuju kawasan timur, tetapi siapa akan meredam? Ya, Yang akan Pak Edi. meredam yaitu satu, ayo di berfase negatif atau juga monsun Asia dari ya uap air yang berasal dari Asia itu menuju kawasan kita. Terakhir Pak Siapa Edi. itu semua yang berperan? Tentunya adalah matahari. Posisi matahari itu akan menentukan di mana pusat tekanan rendah saat ini berada. Pak Edi Konsepnya terakhir. seperti itu, Mbak. Pak Edi terakhir, apa mungkin singkat saja yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kekeringan ini? eh Agak sulit juga ya. Satu ya kita kalau disebut berhemat juga tidak mungkin ya karena memang orang sedang membutuhkan air. Yang dia sangat yang harus dipahami untuk menghadapi kondisi ini ya kita belajar apa tahun 97, 98, 2015, 2016. Satu, membuat masyarakat tidak terlalu panik begitu ya. Memahami bahwa ini adalah kondisi alam yang memang sudah terjadi dan bagaimana kita mengantisipasinya selain menghemat air juga adalah upaya memanen air. Nah, memanen air ini suatu pekerjaan besar. Apakah mampu kita memanen air hujan di saat musim kemarau? Ini pun menjadi tanda tanya besar. Yang bisa kita lakukan adalah mencari embung-embung air atau memanfaatkan air yang ada tersisa, yang itu ada di mana umumnya yang ada di kaki-kaki pegunungan atau juga mencari sumber-sumber air baru walaupun ini butuh waktu yang agak lama. Kalau kalau melakukan hujan buatan bagaimana? Ini agak sulit juga bagi menurut hemat saya ya karena hujan buatan itu dilakukan di saat awan-awan berpotensi besar, awan-awan berpotensi menghasilkan hujan itu kita semai. Tetapi ya apa yang mau kita semai begitu. Oke, Karena baik. awan-awan di Indonesia itu terpecah dua. Satu ditarik menuju ke arah timur karena Nino 34, yang satu ditarik menuju pantai timur Afrika karena didorong kuat oleh monsun Australia begitu. Baik. Alhasil ya kawasan kita miskin dengan awan. Oleh karena itu maka mitigasinya seperti apa? Ini yang saya belum mendapatkan jawaban yang konkret yang pasti begitu. Karena posisi saat ini nih satu-satunya harapan besar itu adalah karena kita kaya dengan laut, 2/3 laut adalah ya mau tidak suka adalah bagaimana kita mengubah air laut menjadi air tawar sehingga bisa digunakan untuk paling tidak menyelamatkan 11 sentra kawasan pangan kita yang ada di kawasan Pantura atau juga jangan sampai kawasan waduk, kawasan embung dan sebagainya itu di bawah batas ambang karena ini akan sangat-sangat berbahaya juga begitu. Kalau hanya mengandalkan hujan, saya pastikan itu tidak kita nggak akan bisa Oke, bertahan lama, Mbak. baik. Terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, peneliti ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Edi Hermawan.